itu diperoleh dengan penghematan efisiensi biaya produksi, termasuk biaya produksi dalam bentuk pemberian upah kepada tenaga kerjanya. Nah, untuk permintaan tenaga kerja jangka panjang, fungsi ya fungsi produksinya berbentuk Q. Q itu output, ini bukan Q ya, tapi F fungsi, ini fungsi. Q itu output, adalah fungsi dari tenaga kerja dan modal. Ya, ini fungsi produksi dalam permintaan tenaga kerja jangka panjang hanya menganalisis tenaga kerja dan modal saja. Terus tanah entrepreneurship kemana? Ya, seperti halnya pada analisis jangka pendek untuk mempermudah kajian, karena nanti analisis menggunakan kurva 2 dimensi, maka 2 faktor produksi yang lain itu untuk sementara diabaikan. Meskipun terus menggunakan asumsi 2 yang lain pun itu bisa berubah besarannya. Nah, ini dia analisis permintaan tenaga kerja jangka panjang ya, dari sisi ya memang menganalisisnya dari sisi dimensi dua dimensi, maksudnya permintaan tenaga kerja dalam jangka panjang ya itu keseimbangannya terjadi pada titik A. Titik A itu kita perhatikan adalah titik tepat saat kurva isokon ya, iso sama kon dari kata kuantitas, isokon ya, disinggung ya, ada persinggungan dengan garis isokos. Iso itu sama, kos itu biaya. Persinggungan dua kurva tersebut, yang pertama kurvanya lengkung isokon, yang isokos garis lurus, itu menunjukkan posisi permintaan tenaga kerja yang terbaik ya, seimbang. Nah, di titik ini ya, kalau kita tarik garis lurus ya, ini namanya MRTS. Nah, garis MRTS itu kalau dibuat persis ya kemiringannya dengan garis isokos ya, atau kurva isokos. Jumlah tenaga kerja yang diminta sebanyak ya saat di titik A ini adalah sejumlah TK bintang. Ini berapa banyak tenaga kerja yang di-hire, sumbu vertikal, berapa banyak modal yang dibutuhkan. Nah, jumlah tenaga kerja yang diminta agar perusahaan mencapai profit oriented yang telah dia tetapkan sebanyak TK bintang, dan modal yang digunakan itu sebesar M bintang. Jadi kalian gambar dulu sumbu ordinatnya, lalu isokonnya, lalu isokosnya, ketemu titik singgung, baru ditarik garis mendatar dan horizontal.
untuk mendapatkan, TK bintang dan M bintang itu di mana. Persamaan permintaan tenaga kerja dalam jangka panjang ya, ini ya di titik A, ketika kombinasi input paling optimal ya artinya, eee, pada posisi kombinasi penggunaan input paling optimal, yakni di titik A atau, titik A ya, itu, eee, titik A ini disebut dengan marginal rate technological of substitution antara tenaga kerja dan modal. Kalau dibuat persamaan marginal product TK per marginal product, modal ditulis, lain dalam bentuk lain, berubah posisi ya, ini minus delta M, delta TK. Delta menunjukkan selisih perubahan. Jadi seberapa banyak tenaga kerja, bertambah berefek pada minus pengurangan sekian, unit modal. Karena memang MRS itu, eee, dalam bentuk gambar, miring dari kiri atas ke kanan bawah yang artinya slope-nya negatif, maka tanda minus, di sini, menyertai ya selalu ada di formula ini. Marginal rate technical of substitution untuk tenaga kerja dan modal adalah, tinggal baca ini, rasio antara marginal produk tenaga kerja ya, di mana tenaga kerja menyumbangkan, waktunya dalam proses produksi, itu mendapatkan kompensasi yang disebut upah untuk ya rasio ya, adalah rasio, oh sorry, rasio antara, MP, tenaga kerja dengan marginal product, dari modal. Pemilik modal mendapatkan, bunga. Ya, tadi isokon. Isokon tadi bentuknya, garis lengkung ya, garis lengkung. Jadi ini ada, sumbu ordinat dan ini, isokonnya. Isokon, adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi ini ya, berbagai kombinasi di sepanjang kurva tersebut, faktor produksi yang bekerja. Apa itu faktor produksinya? Dalam fungsi produksi tadi hanya ada 2 ya yang digunakan, tenaga kerja dan modal. Jadi kombinasi penggunaan faktor produksi, tenaga kerja dan modal yang dapat menghasilkan output. Jadi ini output, katakan outputnya 100 unit, menghasilkan output dalam jumlah yang sama ya, bukan menghasilkan output sama, pasti outputnya sama ini, artinya jumlah ya, menghasilkan output dalam jumlah yang, sama, misalkan 100. Jadi, semisal outputnya ini, bakso. Bakso itu kombinasi dari tepung dengan daging ya, tidak ada semua tepung itu namanya tepung semua dibikin bulutan, namanya apa itu, cendol gitu ya. Kalau daging semua namanya apa itu ya, apa itu namanya, nah gitu ya. Bukan, tapi bakso itu mesti kombinasi kedua itu. Nah, di
di sebentar, miringnya, di titik ini misalkan, di titik ini misalkan, ini jumlah jumlah, tepungnya cuma sedikit, tapi jumlah dagingnya banyak, hasilnya tetap 100 butir. Atau di titik ini jumlah tepungnya banyak, untuk membuat bakso tetap perlu daging yang jumlahnya sedikit, hasilnya tetap 100 ya, untuk memaknainya. Nah, tinggal, sama nih, ini outputnya entah apa, jumlah tenaga kerjanya kalau di sini sedikit, modalnya lebih banyak, jumlah outputnya sekian, ya jumlah outputnya sekian, dan sebaliknya kalau tenaga kerjanya yang banyak, eee, modalnya sedikit, karena masih berada pada kurva isokon yang sama, maka outputnya juga, sama. Ya, itu kurva isokon dan, ciri-cirinya tadi lengkung ya, miring dari kiri atas ke kanan, bawah dan, eee, ya kan dari kiri atas ke kanan bawah, lalu cembung ke arah titik origin. Ya, bukan begini, cembungnya ke arah titik origin. Semakin, ke atas, ya, letaknya, posisinya, semakin tinggi outputnya. Ya, jadi isokon itu banyak sekali. Nah, di sini 100 jumlah bakso misalkan. Ya, penggunaan di sini, ya, di titik ini atau di titik itu, ya, hasilnya 200. Kok bergeser ke ke isokon yang lebih atas lagi, ini, katakan 300 dan seterusnya. Semakin tinggi letak isokon dari, sebelumnya, menunjukkan output yang semakin banyak. Lalu, eee, ciri yang berikutnya, eee, 2 isokon, di sini ada 4 ya. Saya hapus yang, 2 terakhir. Nah, seperti ini. Itu tidak mungkin saling berpotongan, ya, berpotongan seperti ini, tidak mungkin. Ya, jadi, nanti kalau kalian menggambarkan, ya, seperti ini, kayak landai, terus ini seperti ini, sepertinya misalkan, kecembungannya semakin tajam, nggak masalah. Yang penting, konsepnya itu, konsep bahwa 2 isokon tidak mungkin saling berpotongan terpenuhi. Berpotongan itu, eee, seperti ini. Ini begini, ya, ini begini, misalkan. Kenapa tidak mungkin? Diambil contoh ya, eee, jadi misalkan awalnya, seperti ini ya, 100. Kemudian ada penambahan baik, modal maupun tenaga kerja, ya kan bisa berubah tuh, berubah semua meningkat. Tapi penambahan semuanya baik tenaga kerja maupun modal, setelah digambarkan ini yang tidak mungkin maksudnya, isokon berbentuk seperti ini, yang berarti ada potongan. Nah, ini 100, harusnya penambahan itu, ke 200, tapi kok di bawah kan lebih kecil, kok 50.
itu tidak mungkin ya. Karena kalau kita kaitkan dengan teknologi yang dipakai ya, jadi untuk memudahkan menganalisis, awalnya kita 100, lalu dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih, ternyata ya ini yang tidak mungkin ya, kok malah 50, atau penambahan modal dan tenaga kerja kok malah turun. Nah, untuk mempermudah analisis, katakan di sini teknologi ya. Teknologi mestinya mempercepat produksi, mempercepat proses produksi. Kalau bakso dibuat dengan manual, secara manual, ya itu hasilnya 100 dalam waktu tertentu. Terus menggunakan teknologi yang canggih nih. Yang kedua, teknologinya canggih. Tidak lagi manual, tapi masuk ke alat ya. Meskipun alat katakan masih sederhana, tapi tentu saja berbeda dalam proses produksinya, lebih cepat. Nah, kalau lebih cepat dari waktu yang sama, tidak mungkin hasilnya malah lebih sedikit, gitu ya. Nah, penjelasannya seperti itu. Kenapa dua isokon tidak mungkin saling berpotongan, ya? Karena dengan teknologi yang lebih baik, tentu saja kedua menghasilkan jumlah yang harusnya lebih banyak gitu ya. Tidak yang malah berpotongan, tidak yang jumlahnya malah menurun. Lalu isokos berbentuk garis lurus. Ini juga kombinasi ya, kombinasi dari dua faktor produksi, tenaga kerja dan modal ya. Di sini gambarnya garis lurus. Jadi garis lurus satu kubu itu sebenarnya terbentuk dari menggabungkan ribuan ya, bahkan jutaan titik ya, dihubungkan. Untuk isokos terbentuk garis lurus, dan ini di titik ini adalah kombinasi penggunaan dua faktor produksi, tenaga kerja dan modal. Kombinasi entah di sini, entah di sana, semuanya di sepanjang titik itu membutuhkan biaya yang sama, isokos ya, dari kata kos. Nah, ciri-ciri isokos adalah berupa garis lurus ya, miring dengan slope negatif seperti ini, dari kiri atas ke kanan bawah, bukan yang begini ya kan. Lalu menggambarkan kombinasi dua faktor produksi ya, jadi maksudnya sumbu horizontal tenaga kerja, sumbu vertikal itu modal, bukan faktor produksi yang lain. Perbedaan keduanya, isokon itu menunjukkan kombinasi tenaga kerja dan modal yang menghasilkan output ya, isokon quantity dari output, kalau isokos dari sisi biaya ya. Dan isokon bentuknya lengkung, isokos garis lurus. Nah, produsen tadi
diasumsikan profit oriented, berusaha mencari kombinasi terbaik ya yang dapat memberikan ya tujuan perusahaan tercapai keuntungan sebesar-besarnya. Nah, kombinasi terbaik itu berada pada persinggungan ya antara isokon dan isokos. Ya, persinggungan pada titik tersebut artinya perusahaan itu mengoptimalkan produksi. Jadi maksudnya gini, ini banyak isokon, banyak sekali. Isokon itu banyak sekali. Nah, anggarannya terbatas. Nah, anggaran itu untuk modal dan untuk tenaga kerja itu terbatas. Nah, dari keterbatasan itu ternyata setelah dihubungkan ya untuk kalau semua modal itu habis hanya untuk kalau dana anggaran itu habis untuk tenaga kerja ya maka tenaga kerja yang dibutuhkan katakan hanya sekian. Tenaga kerja kan harus diberi upah anggaran sekian, maka jumlah tenaga kerja sekian, peralatan mesin dan lain-lain itu kalau semua digunakan untuk itu katakan di sini gitu ya, tidak satupun tenaga kerja yang digunakan, anggaran itu habis untuk modal di sini, lalu itu dihubungkan ya, lalu dihubungkan dari sini ya, dihubungkan ke sini garis lurus isokos kan. Nah, ada persinggungan di sini. Isokon yang lain dihapus, nggak lagi dipakai. Ya, artinya ini tadi katakan ini 100, ini 200, ini 300, 400. Keinginan perusahaan adalah ya di 400 gitu ya, ini 300, ini 400, tapi nggak mungkin gitu ya, 300 juga nggak mungkin, maka dihapus. Bahwa keuntungan perusahaan itu nampak dari banyaknya output. Nah, dari anggaran yang ada semua habis dialokasikan, bukan 200. Kalau 100 itu keuntungan belum optimal. Anggaran bisa, tapi kan anggaran disediakan untuk dihabiskan dalam proses produksi, maka ini dihapus. Yang terbaik adalah perusahaan itu hanya mampu mengisikan 200 ya, bukan 300. Kalau 100 berarti belum optimal ya, daripada uang dianggurin ya malah rugi, padahal permintaan produk tersebut banyak ya oleh masyarakat. Anggarannya karena ada sebanyak itu, kalau digambarkan dalam bentuk garis lurus isu kos. Sukun menunjukkan kuantitas ya, jumlah produksi. Oke. Ya, ini sama ya pengertiannya. Marginal rate technical of substitution adalah tingkat substitusi. Substitusi itu saling menggantikan antara marginal tenaga kerja dan modal. Marginal rate technical of substitution kadang-kadang kita tulisnya MRS ya, kata-kata teknikal hilang itu nggak masalah, itu negatif ya, karena banyaknya modal ini jika
satu tenaga kerja itu perubahannya itu meningkat, ditambah ya, tambah 1 unit, maka modalnya yang itu dikurangi itu minus 1 unit, karena hubungannya substitusi saling menggantikan, nampak dari slide-nya yang miring ke kiri ya, atau negatif ya. Jadi berapa banyak tenaga kerja yang 1 unit ya, tenaga kerja ini selalu dilihatnya penambahannya per 1 unit. Nah, yang pembilangnya ya sesuai data perubahannya berapa. Jadi tenaga kerja berubah, ditambah modal itu berubah, berkurang karena ada tanda minus ya. Faktor produksi berubah. Kalau jangka pendek kan modal tetap saja, karena tetap maka tidak dibahas dalam analisis saat kita gambarkan kurva produksi. Ya, manfaat MRTS ya, jadi titik potong tadi ya, bukan titik potong, titik singgung tadi itu membantu menentukan kombinasi optimal ya terbaik bagi perusahaan. Seharusnya berapa tenaga kerja dibutuhkan, berapa modal yang digunakan, itu dapat diketahui, membantu mencapai efisiensi dan mempertahankan produktivitas. Artinya produktivitas itu tidak ada tenaga kerja yang setengah menganggur di sana, gitu ya. Tidak ada pekerja yang kurang produktif tapi kok upahnya sama. Jadi semua harus cepat kerjanya, jam kerjanya sekian, dengan modal yang digunakan sekian, gitu ya. Yang itu artinya perusahaan itu, tenaga kerja itu dapat bekerja secara efektif, efisien. Demikian juga untuk modalnya. Modal itu juga harus bekerja secara produktif dan efisien. Ya, tidak ada modal yang produktivitasnya tidak setara itu seperti ini. Kita analogikan untuk hal yang berbeda tapi bisa diterima. Contoh, pemilik modal itu mendapat bunga, oke ya. Lalu ada misalkan bunga itu disimpan di bank misalkan. Lalu bank yang memiliki produk-produk perbankan, ada tabungan, ada deposito, gitu ya. Bunga tabungan sekian, bunga deposito lebih tinggi. Maka agar produktif modal tersebut mestinya dipilih masukkan ke sini, gitu ya, dengan asumsi itu uang itu uang idle yang tidak terpakai ya, maka ambil bunga simpanan yang paling tinggi. Kalau ditaruh di tabungan ya bunganya lebih rendah ya, maka berarti kurang produktif ya. Sudah ya cara menggunakan MRTS.
Faktor yang mempengaruhi permintaan jangka panjang. Upah. Semakin tinggi upah, ini kan perusahaan berada pada fase persaingan sempurna. Upah terbentuk secara alami melalui mekanisme pasar dari interaksi kekuatan tarik-menarik antara tenaga kerja yang menuntut upah tinggi dan perusahaan yang berusaha untuk memberikan upah serendah mungkin, biaya produksi yang paling minimal. Nah, kalau ternyata upah ya yang terbentuk secara alamiah itu berdasar mekanisme pasar tinggi, maka akan menurunkan jumlah tenaga kerja yang di-hire. Jadi permintaan tenaga kerja itu akan turun karena upah untuk tenaga kerja bagi perusahaan itu adalah biaya produksi beban. Terus investasi. Nah, kalau investasi menurun karena tingkat suku bunga pinjaman tinggi atau lebih tinggi, maka permintaan tenaga kerja terpengaruh. Investasi turun, permintaan tenaga kerja juga turun. Lalu peningkatan jumlah tenaga kerja. Kalau perekonomian dalam kondisi yang baik, ya, maka perusahaan bisa saja jumlahnya bertambah. Ya, itu akan membuka ketersediaan lapangan kerja, ya, semakin luas sehingga permintaan tenaga kerja itu meningkat. Ya, lalu permintaan pasar atas produk. Kalau permintaan produk itu meningkat, maka permintaan tenaga kerja juga meningkat, gitu ya. Kalau permintaan produk itu turun, permintaan tenaga kerja ya ikut turun. Berlaku dengan yang lainnya sebaliknya. Faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja jangka panjang karena terus bertambah kan, baik tenaga kerja, modal, tanah yang disewa atau yang dibeli gitu ya. Entrepreneurship dulu milik perusahaan merangkap mengurusi keuangan pegawainya, belanja, penjualan, repot ya, pusing. Dengan bertambah majunya perusahaan, tenaga kerja semakin bertambah, yang awalnya hanya 5 orang sekarang menjadi 200 orang misalkan. Modalnya yang awalnya puluhan juta sekarang miliaran misalkan. Tanah yang awalnya cuma sepetak sekarang menjadi sangat luas dan di mana-mana buka cabang misalkan, dan seterusnya. Maka entrepreneurship juga ada manajer keuangan, manajer pemasaran dan lain sebagainya. Nah, dia analisis permintaan tenaga kerja jangka panjang. Lokasi mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Kalau pengusaha itu cermat, ini perusahaan mau didirikan di mana? Apakah di daerah yang jauh dari pemukiman, untuk mencapai ke sana butuh biaya ekstra besar, atau dia di dekat pemukiman yang di sana banyak tersedia tenaga kerja. Ya, kalau itu ada di sana, ada ya tenaga kerja yang sengaja tidak mau pergi meninggalkan rumah
ya untuk merantau ke kota lain bisa ada tawaran kerja, ya dia menunggu ada perusahaan yang berdiri tidak jauh dari rumahnya. Nah, perusahaan ini bagaimana? Ya, kalau upahnya adalah upah pasar, ya sementara tenaga kerja untuk sampai ke sana ya transportasi besar, ya lama-lama perusahaan itu tidak ada yang tidak didatangi oleh tenaga kerja gitu ya, karena tidak seimbang gitu. Semakin produktif karyawan ya semakin ditambah ya permintaan tenaga kerjanya gitu ya. Ya ini semuanya permintaan tenaga kerja jangka pendek dan jangka panjang. Ya, jadi perusahaan diasumsikan awalnya berada dalam keseimbangan jangka pendek titik B dengan tingkat upah sebesar W2 hasil mekanisme pasar dan tingkat di situ tingkat penggunaan tenaga kerja sebanyak L2 ya, yang ditunjukkan oleh kurva permintaan perusahaan jangka pendek, permintaan short run SR ya, demand short run, permintaan jangka pendek untuk tenaga kerja sama dengan value marginal product. Kemarin sudah ya dibahas value marginal product itu sama dengan D sama dengan MR sama dengan MP kali price gitu kan, yang kemudian itu kita tangkap sebagai produktivitas tenaga kerja gitu kan. Ya awalnya keseimbangan perusahaan itu pada titik B untuk jangka pendek. Nah, perusahaan dalam keseimbangan jangka panjang ya di titik A yang di dalamnya menghasilkan output dengan kombinasi tenaga kerja dan modal paling rendah biayanya. Ya, keseimbangan tadi jadi ada kaitan dengan isokos, isokuannya. Nah, dalam jangka panjang keempat faktor produksi bisa berubah kan, menghasilkan output dengan kombinasi tenaga kerja dan modal yang paling efisien. Ya, upah meningkat menjadi W1 lebih mahal. Dalam jangka pendek, perusahaan akan menemukan bahwa biaya produksinya telah mengalami kenaikan biaya produksi sehingga mengurangi penggunaan tenaga kerja ya, karena upah dari W2 awalnya rendah menjadi W1 lebih tinggi, maka beban perusahaan biaya produksinya itu naik. Karena upah naik, maka perusahaan itu akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang awalnya L2 menjadi L1 ya, masih pada kurva garis lurus yang sama, kurva permintaan atau value marginal product. Nah, dalam jangka panjang perusahaan akan melakukan penyesuaian modal akan menggantikan tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang digunakan itu berkurang, yang ketika sebesar W2 ini DLR, demand long run analisis ya, ini jangka panjang, awalnya L3. Dalam jangka panjang
karena upah akhirnya meningkat menjadi W1, maka penggunaan tenaga kerja ya dalam jangka panjang yang awalnya A3 kini berubah menjadi sebesar L1 sama dengan jangka pendek. Dalam analisis jangka panjang, kita menganalisis sekarang analisis permintaan tenaga kerja jangka panjang. Itu perusahaan lebih fleksibel, ya, mengganti moda, ya, sehingga kurva permintaan juga lebih elastis. Elastis itu permintaan tenaga kerja. Elastis itu lebih landai. Kalau inelastis lebih kurang. Perusahaan mengubah penggunaan jumlah. Oke, itu pas. Perusahaan yang berada dalam keseimbangan jangka panjang berarti juga berada pada keseimbangan jangka pendek, ya. Jadi perusahaan yang berada pada keseimbangan jangka panjang berarti dalam jangka pendek itu sudah seimbang. Kita bahas sekarang elastisitas permintaan tenaga kerja. Elastisitas itu sebuah angka, ya tadi kita bahas mengenai permintaan tenaga kerja ya tadi dan kemarin. Elastisitas itu sebuah bilangan matasnya kecil tanpa satuan, bukan persen juga, angka yang berdiri sendiri. Elastisitas adalah angka yang tingkat kepekaannya, angka yang menunjukkan kepekaan atas adanya 1% perubahan upah mengakibatkan sekian persen perubahan delta itu perubahan permintaan tenaga kerja, ya, permintaan tenaga kerja. Jadi ini dibacanya permintaan tenaga kerja. Formula ini dapat diubah menjadi formula berangkat dari hal yang sama. Ya, jadi ada perubahan permintaan tenaga kerja. Ya, perubahannya berapa dibagi dengan jumlah tenaga kerja awal. Awalnya tenaga kerja itu ya ini 1, 2, 3, 4 upah ya. Misalkan upah itu satu variabel yang paling mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Ya, jadi kalau upah berubah ya sekian unit ya dibandingkan perubahannya tahun ini upah sekian, tahun besoknya sekian ada perubahan. Nah, dibagi dengan upah yang tahun ini. Demikian juga tenaga kerja. Tahun ini berapa, tahun besok berapa. Nah, cari selisihnya dibagi yang tahun ini, tahun yang pertama. Ya. Kalau tahun ini dengan tahun kemarin ya pembaginya yang tahun kemarin. Ya. Kalau datanya mengenai jumlah per unit, kalau datanya persentase, upah berubah 1%, maka tenaga kerja berubah 3% kalau datanya persentase. Nah, formula ini dapat disederhanakan menjadi yang di kanan delta TK per delta W
Ya, ini per TK per Detawi per W. Nah, ini dibalik ya, kaidah matematika. W per PK. Oke, sama ya. Nah, itu elastisitas permintaan tenaga kerja. Ya, elastisitas permintaan tenaga kerja. Jadi, permintaan tenaga kerja itu elastis, bisa makin elastis atau berkurang elastisitasnya. Nah, elastisitas permintaan tenaga kerja itu tergantung ya dipengaruhi oleh sifat hubungan antara tenaga kerja dengan faktor produksi lain. Tadi kita membahasnya tenaga kerja dengan modal. Nah, tenaga kerja dengan modal itu sifat hubungannya apa? Apakah saling menggantikan? Jadi kalau modal ditambah tenaga kerja dikurangi, ya, atau bersifat komplementer, saling melengkapi, seperti modal ya, modal ditambah tenaga kerja juga ditambah. Awalnya jumlah komputer 10 unit yang ya yang tersedia, terus perusahaan menambah 1 unit lagi, ada 11 kan. Kalau bersifat komplementer ya tambah ya meng-hire 1 lagi tenaga kerja komplementer. Ya. Kalau kualitas tenaga kerja, apakah SDM-nya itu apa ya, untuk mendapatkan SDM itu SDM tingkat tinggi atau SDM rendah, ya itu elastisitasnya akan berbeda, elastisitas permintaan tenaga kerjanya. Elastisitas permintaan tenaga kerja juga tergantung pada elastisitas permintaan produk ya yang dihasilkan perusahaan. Kalau barang yang dihasilkan elastisitas permintaannya tertentu, maka dampaknya pada elastisitas permintaan tenaga kerja seperti apa. Jadi permintaan tenaga kerja ini merupakan permintaan turunannya. Permintaan tenaga kerja baru akan ada ketika ada permintaan atas barang atau jasa. Nah, elastisitas permintaan tenaga kerja tergantung pula dari elastisitas persediaan bahan pelengkap ya perusahaan, dan elastisitas permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh proporsi biaya karyawan ya. Kalau bersifat padat karya itu ya, maka elastisitas permintaannya seperti apa. Kalau padat modal berarti proporsi biaya karyawannya lebih rendah kan. Elastisitas permintaan tenaga kerjanya seperti apa. Nah, kita bahas satu demi satu. Elastisitas permintaan tenaga kerja yang pertama dipengaruhi oleh sifat hubungan antara tenaga kerja dengan modal. Ini modal ya. Nah, faktor produksi lain misalkan modal dinotasikan dengan M. Jika M ditambah menjadi M1, awalnya M ditambah menjadi M1, ini juga M1 ya, tapi warnanya sengaja dibedakan. Jika M ditambah menjadi M1, saya tulis dulu.
di mana M1 lebih besar, namanya juga ditambah, modal ditambah. Jadi ini lebih besar daripada itu. Demikian juga ini lebih besar daripada M. Maka dampak penambahan modal dibedakan menjadi dua efek. Dampak substitusi atau dampak komplementer nih dengan penambahan modal yang sekarang menjadi M1. Nah, dampak substitusi. Modal ditambah, substitusi itu saling menggantikan ya. Membuat jumlah tenaga kerja dikurangi. Nah, ini ya seperti misalkan ya, sebidang lahan sawah itu tanahnya harus digemburkan dengan cara dicangkul, dan ini mempekerjakan buruh. Tapi ketika didatangkan traktor, ya traktor, jadi modalnya tambah, ya traktor itu cukup dijalankan oleh 2 orang atau 3 orang saja bergantian. Nah, kalau awalnya 10, 7 yang lain kemana? Dikurangi, ya tidak dipekerjakan lagi karena modal ditambah, bersifat substitusi, menggantikan tenaga kerja dikurangi. Nah, ini sumbu horizontal itu tenaga kerja, jumlah tenaga kerja. Nah, karena bersifat substitusi, maka penambahan modal yang sekarang menjadi M1, ini apa sih? Value marginal product atau kurva permintaan tenaga kerja atau marginal revenue sama ya. Dan ini akan berayun ke kiri, berayun, bukan bergeser. Ya, maka ini tadi yang lebih curam itu bersifat inelastis. Maka kurva value marginal product atau nilai produk marginal itu berayun ke kiri. Elastisitas permintaan tenaga kerja semakin kecil, semakin menuju inelastis. Tapi sebaliknya, jika kedua input tenaga kerja dan modal ini bersifat saling melengkapi, maka ketika modal ditambah, tadi ya komputer ditambah karena saling melengkapi, maka permintaan tenaga kerja juga ditambah. Ya, ini M awalnya di sini. M awalnya di sini. Karena ditambah dan sifatnya komplementer, ya, komplementer, maka penambahan modal membuat garis NPM, value marginal product, itu berayun ke kanan, ya, karena dengan ditambah modal, komputer bertambah, jumlah tenaga kerja awalnya sekian menjadi seberapa sekian gitu ya, sehingga elastisitas permintaan tenaga kerja semakin besar kalau modal ditambah, sementara hubungan modal dengan hubungan tenaga kerja dengan modal itu bersifat komplementer. Ya, kemudian faktor lain yang mempengaruhi elastisitas permintaan tenaga kerja adalah
kualitas SDM-nya. Ya, jika semakin ahli tenaga kerja ya yang dibutuhkan, maka elastisitas permintaannya semakin kecil, ya, semakin melandai. Semakin berkualitas SDM-nya nampak dari pendidikan formalnya tinggi, keterampilannya banyak, gitu ya, terampil menjalankan mesin ini tuh, punya keterampilan bahasa asing dan lain sebagainya. Keahliannya lebih mumpuni karena ketika sekolah nyambi kerja, ya, punya pengalaman kerja yang lebih panjang, itu mempengaruhi letak garis atau kurva NPM-nya. Semakin ahli, elastisitas permintaan tenaga kerja semakin kecil. Misal, kita tahu ya, profesi pilot dan dokter, dua profesi yang butuh waktu panjang untuk sampai bisa menjalankan pesawat, bisa membedah pasien, gitu ya. Dimana dalam jangka pendek ini sulit langsung dipenuhi kebutuhan atas pilot dan dokter, ya. Jadi kalau ada demo oleh pilot di sebuah maskapai tidak mau bekerja, bingung nih, karena pilot-pilot yang lain udah punya pekerjaan, gitu kan, ya. Ditunjukkan dengan kurva NPM atau value marginal product berayun ke kiri, ya. Berayun ke kiri berarti lebih kurang. Elastisitas permintaan tenaga kerja untuk dokter dan pilot itu semakin kecil. Elastisitas permintaan dokter kurang dari 1, ya, kalau digambarkan curang atau inelastis, tidak elastis, artinya permintaan tenaga dokter itu tidak elastis terhadap perubahan harga jasanya. Disebutkan ini kan elastisitas dokter, ini SDM berkualitas, ya, kurang dari 1, misalkan 0,2 kan kurang dari 1, 0,2 itu kan 2/10. Jika harga jasa dokter meningkat 2/10, 10%, W-nya meningkat 10%, maka jumlah dokter yang diminta hanya 2%, ya. Permintaan tenaga bekerja dokter ini karena dia ahli, maka jasanya dihargai sangat tinggi, ya. Jadi ini curam, ya, curam seperti ini, ya. Gambarnya kurang biar ekstrim, gitu ya, karena curam, ya, berubah sedikit saja maka jumlah tenaga kerja dokter, ya. Jika harga jasa dokter meningkat 10%, upahnya meningkat 10%, ya, maka ini jumlah dokter, tenaga kerja dokter, ya. Ya, ini upahnya begitu perubahannya panjang, gitu ya. Ini kurang biar nampak ekstrimnya,
ya. Jadi upahnya sepanjang ini, jumlah tenaga kerja yang diminta lebih pendek, lebih sedikit gitu. Sebaliknya untuk tenaga kerja buruh tani, keterampilan khusus tidak diperlukan. Tenaga kerja pertanian mudah diganti ya oleh siapapun. Jadi petani itu demo kepada pemilik lahan, nggak mau bekerja, ya cari orang pengganti sangat mudah gitu ya. Ya, beda dengan yang demo kalau pilot yang susah. Maka kurva NPM akan bergeser ke kanan. Ya, jadi artinya lebih elastis permintaan tenaga kerja petani. Ya, karena mudah untuk digantikan. Lalu kalau dari harganya menurun sedikit, maka harga jasa menurun lebih sedikit, kecil, maka permintaan lebih banyak dari penurunan upahnya gitu. Elastisitas permintaan tenaga kerja juga tergantung pada elastisitas permintaan barang yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Jika permintaan barang yang dihasilkan itu sensitif ya, elastis terhadap perubahan harga, maka permintaan tenaga kerja yang merupakan permintaan turunan juga ikutan elastis. Contoh permintaan atas barang-barang elektronik terhadap perubahan harganya. Jika harga barang elektronik menjadi lebih mahal, meningkat, maka jumlah barang elektronik yang diminta akan turun. Dan karena tenaga kerja adalah permintaan turunan, kok permintaan barang elektronik turun, maka permintaan tenaga kerja di industri elektronik ikutan turun ya, karena permintaan atas produknya elastis, maka tenaga kerja juga elastisitasnya mengikuti. Permintaan barang makanan gitu ya, apa nih, beras, nasi, tidak elastis terhadap perubahan harga. Jika harga beras naik menjadi lebih mahal, jumlah beras yang diminta tidak akan menurun secara signifikan karena tetap harus butuh makan nasi kan. Jadi harganya meningkat, yang bisa dilakukan hanya menggerutu. Kalau menurunkan volume beras ya sedikit aja. Dulu katakan awalnya beras 1 kilo 10.000. Satu keluarga itu sehari masak nasi 1 kilogram, harga 10.000. Ketika harga menjadi 16.000 per kilo, ya dia akan menurunkan pembelian beras yang awalnya 1 kilo misalkan menjadi 9 ons ya. Tetap menurun karena harga meningkat, barang yang diminta turun, tapi penurunannya lebih sedikit. Nah, permintaan tenaga kerja ya atas industri pangan juga tidak akan menurun secara signifikan karena permintaan atas bahan pangan itu penurunannya tidak signifikan. Elastisitas permintaan tenaga kerja juga tergantung dengan elastisitas persediaan bahan. Ya, artinya jika permintaan persediaan bahan itu bersifat elastis,
terhadap perubahan harga, maka permintaan tenaga kerja juga akan elastis. Permintaan bahan baku bersifat elastis terhadap perubahan harganya. Jika harga bahan baku meningkat, maka permintaan bahan baku wajar kalau turun, ya kan? Namanya permintaan kan hukumnya negatif. Oleh karena itu, permintaan tenaga kerja juga akan turun, ya, karena bahan bakunya berkurang. Permintaan persediaan apa nih? Ya, bahan baku tidak elastis terhadap perubahan harga. Jika harga bahan pelengkap ya suku cadang meningkat, permintaan persediaan suku cadang itu juga bersifat tidak elastis terhadap harganya. Jika harga suku cadang meningkat, tidak elastis ya, kurang elastis. Permintaan suku cadang tidak akan menurun secara signifikan. Ya, oleh karena itu permintaan tenaga kerja yang menggunakan suku cadang tersebut juga tidak akan menurun secara signifikan. Ya, kurang elastis. Elastisitas permintaan, oke. Tenaga kerja juga tergantung dari proporsi ya biaya karyawan. Elastisitas permintaan tenaga kerja relatif tinggi jika proporsi biaya karyawan terhadap total biaya produksi itu tinggi atau mendominasi. Nah, elastisitas permintaan tenaga kerja relatif tinggi jika proporsi karyawan, biaya karyawan maksudnya terhadap total cost, total biaya itu tinggi. Misal, jika biaya karyawan menyita 80% dari seluruh biaya produksi, misalkan padat karya gitu ya, maka buruh gitu ya, maka kenaikan upah akan berdampak signifikan terhadap biaya produksi ya. Dan ini berdampak pada permintaan tenaga kerja. Elastisitas permintaan tenaga kerja relatif rendah menuju inelastis jika proporsi biaya tenaga kerja itu rendah. Misal biaya karyawan hanya 10% pada modal dari total. Oke, maka kenaikan upah tidak begitu berdampak pada permintaan tenaga kerja. Ya, awalnya karena tidak berdampak pada total biaya produksi. Biaya produksi dari sisi pemberian upah kepada karyawan hanya 10% porsinya. Jika ada kenaikan upah, maka total biaya tidak begitu berdampak. Berarti permintaan tenaga kerja ya juga tidak begitu berdampak. Ya. Demikian terus pagi ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum 9.30 adalah waktu
di mana, batas waktu ya, penutupan presensi. Ya berarti anggap aja ada 15 menit lagi, segera saja. Ini nanti yang finish bukan lagi saya, tapi sudah sistem ya. Maka cepat saja. Ini hari Kamis. Oke, saya berikan QR code basis 15 menit. 50 mahasiswa. Saya screenshot ke grup. Silahkan kalian untuk presensi grup apa ini. Oke. Jam 7. Silahkan absen. Kalau tidak ada yang bertanya, saya kira cukup. Ketemu lagi pekan depan. Tunggu pengumuman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Sama-sama.